dilihat dari kedewasaan itu bukan dari usia, tapi dari sikap, tingkah laku, dan tindakan dari seorang. Halo, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Sumaisya di RX Podcast. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Departemen PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Penasaran peran PSDM apa aja dalam ruang lingkup kampus? Saksikan hanya di RX Podcast. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan podcast selanjutnya. Stay tune! Sudah kedatangan koordinator PSDM BEM Makassar, yaitu Kak Ramanda Riza Rosepo. Halo Kak, apa kabar? Iya, halo, kabar baik, alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu Kak Ramanda ini asalnya dari mana? Asal saya tepatnya Lubuk Bangkai, Sulawesi Tengah. Oke, jadi asalnya dari Lubuk ya? Iya. Dari awal, kakak udah pernah pulang belum pulang kampung? Pulang sudah. Oh iya. Pas liburan semester. Berarti sering pulang? Enggak juga sih. Karena saya tahu Lubuk itu kan bagus ya, pantainya. Iya, bagus ya. Jadi ini anak pantai nih ceritanya. Tidak dong, kita anak-anak gunung. Oh, anak gunung. Iya. Oke, sekarang Kak Raman ini kesibukannya apa kalau boleh tahu? Kesibukan keseharian seperti mahasiswa biasa lah. Mahasiswa pada umumnya semester 5. Sibuk laporan, TP dan lain-lain. Dan juga secara kan kita harus bagi waktu untuk organisasi, jadi rapat dan sosialisasi juga. Oke, sejauh ini apakah ada mengalami kendala dalam memanage waktu gitu, atau membagi waktu antara waktu kuliah sama waktu organisasi? Pasti ada kalau kesulitan, cuma harus dioptimalkan lah supaya tidak tercecer lah, seperti laporan tidak tercecer dan organisasi juga harus tetap berjalan. Oke. Jadi berusaha supaya semuanya sama-sama berjalan dengan baik. Ya, insya Allah. Amin. Terus kan ini kan kakak terpilih nih menjadi koordinator PSDM. Bisa mungkin ceritakan awalnya tuh gimana sih sehingga kakak bisa terpilih nih menjadi koordinator PSDM? Iya, saya terpilihnya itu berawal dari kan dibuat rekrutmen untuk organisasi, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Dengan pertimbangan dan pertimbangan yang cukup panjang, memberanikan diri untuk memasukkan berkas. Lalu setelah memasukkan berkas, dilaksanakan kan tesnya secara wawancara. Setelah itu dengan tak terduga dan tidak terfikirkan, tidak disangka-sangka lah, tiba-tiba diinfokan dan diumumkan sebagai koordinator SDM. Padahal sebelumnya kakak ini tidak ada pengalaman ikut organisasi. Pengalaman organisasi mungkin. Maksudnya untuk di kampus? Iya, belum ya. Di pertama kali dia langsung menjadi koordinator. Iya, koordinator. Rasanya bagaimana? Mantap? Rasanya mantap. Sangat mendebarkan lah, karena menantang sekali. Mungkin sangat ini ya, menantang dari sudut pandang seseorang yang belum atau baru memasuki organisasi yang cukup besar ya, dan langsung ditempatkan sebagai koordinator ya, yang mana jabatannya tanggung jawabnya cukup besar. Ya harus pandai-pandai lah untuk mengatur dan mengatur anggotanya, mengarahkan agar bisa terlaksanakan mungkin proker-prokernya untuk kedepannya gitu. Terus sejauh ini sudah berapa lama berjalan? Kurang lebih setelah pelantikan itu 2 sampai mau 3 bulan. Mau 3 bulan ya. Berarti udah ada proker yang dijalankan? Iya, prokernya ya alhamdulillah dari kami PSDM itu ada 5 proker. Jadi
Alhamdulillah yang sudah terlaksana itu ada Binakra sama Porsenil. Sementara berjalan dan yang belum itu ada inaugurasi, terus LK1 itu yang akan dilaksanakan ke depannya. Iya, sama Gudang Sipulung. Oke, sekarang setelah 2 proker yang berjalan itu kendalanya kakak apa dalam kemarin itu mempersiapkan itu? Iya, kebetulan di proker kemarin itu pas Binakrab saya sebagai ketua panitia juga. Kendalanya itu mungkin dalam pengarahan. Secara kan baru ini masuk ke suatu organisasi yang cukup besar dan diarahkan butuh belajar untuk mengarahkan orang lain. Kendalanya di situ saja sih. Ya wajar ya, karena baru pertama kali dan langsung bertemu dengan orang yang sangat banyak. Terus ya tipe orang-orang juga beda-beda. Ya. Betul. Kemudian untuk yang sedang dipersiapkan nih apa nih kan? Berarti inaugurasi ya, dalam dekat ini ya. Dalam dekat ini inaugurasi. Sudah dipersiapkan sudah sejauh apa nih? Inaugurasi ya. Dalam waktu beberapa bulan dari kemarin itu sudah mulai kan dari pembentukan panitia inaugurasi. Oke, berarti panitianya udah ada. Udah ada sementara berjalan juga dari dana, acaranya, perlengkapan masih kurangnya sih dari ini perlengkapan. Karena belum lengkap lah. Sama belum masuk juga dari acaranya. Kan kita juga harus tunggu dari yang lainnya supaya bisa dilengkapi. Terus kok saya jadi kita masuk ke ini ya. Kan kemarin nih kita tahu sendiri ya, Makassar banjir. Oke. Ya kakak tahu sendiri, teman-teman kakak juga banyak yang kena dampaknya dari banjir itu. Saya mau tanya, ini peran PSDM di sini maksudnya dalam hal seperti ini tuh apa kak? Misalnya ada kayak bencana gitu, mahasiswa yang terdampak dari bencana itu sendiri. Perannya di sini PSDM itu apa? Kan PSDM itu berperan sebagai penerima aspirasi dari mahasiswa. Kan PSDM itu sebagai penerima aspirasi, membantu dalam suatu menampung aspirasi dari mahasiswa, membantu mahasiswa juga. Jadi dalam masalah maupun kampus dan masalah pribadinya, sehingga menuju untuk ke bagian kampus lagi. Kita harus bisa bagi waktu supaya membantu mahasiswa atau teman-teman kita yang terkena dampaknya, terutama kan bagian kampus itu dampaknya sangat besar lah bisa dibilang. Di daerah Depaka banjirnya yang cukup tinggi sampai sedada. Jadi banyak juga teman-teman kita yang harus pindah atau diungsi lah. Jadi di sini apakah sudah ada aspirasi dari mahasiswa dari banjir yang kemarin yang dari PSDM sendiri udah menampung aspirasinya tuh sudah ada? Aspirasinya itu mungkin dari mahasiswa bilang bantuan mungkin dalam bentuk sembako atau apa? Bantuannya itu bertepatan juga pada waktunya. Jadi alhamdulillah juga dari kampus bisa ini cepat untuk penanganannya. Jadi langsung bantuannya juga di hari H itu, hari kejadian juga turun tangan untuk pembagian sembako dan lain-lain. Terus pengungsiannya juga untuk teman-teman yang tidak ada tempat untuk mengungsi, jadi diarahkan untuk ke kampus. Kampus terbuka untuk semua mahasiswanya yang terdampak gitu. Jadi di sini balik lagi tadi peran PSDM itu sebagai jembatan antara mahasiswa dengan kampus. Dan sudah yang kemarin dari kejadian yang kemarin sudah tersampaikan aspirasi mahasiswa ya? Ya alhamdulillah sudah. Oke.
Kemudian ini Kak, kan ini ya kita bicara tentang kader mahasiswa baru. Berarti Kakak kemarin sudah pengalaman untuk mengkader mahasiswa baru tahun 2020 ya? Pengalaman mengkader ya. Mungkin kalau mengkader sementara berjalan, jadi yaitu periode 2021-2022. Oke. Jadi sementara Jadi ya. sementara berjalan. Oke. Mungkin apa namanya? Adakah kan kadernya ini offline atau online Kak? Proses apa namanya Tahapannya hybrid atau keduanya hybrid. Jadi diusahakan untuk, tapi lebih diusahakan untuk offline. online ini kemarin apa Online-nya aja? Mungkin online-nya itu lebih ke sosialisasi. Sosialisasi. Jadi sejenis dari sosialisasi atau yang tidak terlalu tidak terlalu harus tetap muka. Oke. Jadi diminimalkan saja begitu. Oke, jadi kan ini sistemnya kan hybrid ya, campuran antara offline dan online. Nah, apakah Kakak ada melihat perbedaan gitu? Perbedaan mungkin dari segi apa ya? Kalau kita ngomong kualitas gitu ya. Ketika maba atau mahasiswa baru yang dikader seperti kita nih, yang secara full offline, yang bertempatan di kampus langsung sama yang dengan yang online. hybrid gini gitu, ada online-nya. Sangat jelas ada sih. Ya. Ya, perbedaannya itu seperti kayak terutama yang offline. Kalau yang offline itu kan kita lebih tingkat perhatiannya lebih fokus daripada yang online. Mungkin kalau yang online sekarang secara kan banyak juga cara-caranya mereka untuk mengelabui lah, supaya kita tidak terlalu fokus kepada mereka, bisa lari-lari lah begitu dari sosialisasi yang dilaksanakan secara online. Jadi itu kendalanya susah dihubungi juga. Jadi mungkin sudah terlihat ya kualitasnya sendiri. Terus tanggapan Kakak dalam menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Kami berusaha menyelesaikannya itu dengan cara ketika di offline langsung ketika dilaksanakan pada offline. Kayak contohnya itu sepertinya sebelum offline itu kan sosialisasinya online, terus diarahkan untuk selanjutnya untuk sosialisasi selanjutnya diarahkan untuk offline. Nah, pas offline itu kita lebih mengarahkan ke kedisiplinannya, etikanya, karena sangat susah diarahkan kalau dalam bentuk online. Jadi itu merupakan tantangan bagi Kakak sebagai koordinator di sini. Ya, tantangan sekali. Merasa tertantang ya. Tapi Kakak sudah melihat hikmahnya ketika maksudnya hikmah yang bisa diambil, mungkin walaupun baru 3 bulan nih berjalan kan, maksudnya ada pasti pelajaran yang bisa Kakak ambil untuk dari yang kemarin, hikmahnya tuh ternyata begini ya, jadi koordinator tuh begini ya. Iya. Dari kemarin kan kita merasa sebagai maba, melihat kakak-kakak yang menjadi koordinator, menjadi kakak pengurus ya, dan sekarang kita menjalaninya begitu ya, sangat-sangat kita bisa merasakan apa yang kakak-kakak kemarin rasakan. Mungkin kita juga kemarin kurang susah diatur begitu, baru sekarang dirasakan ternyata begini. Emosi ya kalau menghadapi orang yang susah diatur. Iya, sangat. Padahal kita juga susah diatur. Ya itulah tantangan, kembali lagi tantangan dan harus dijalani.
Oke, kan di sini kan kakak berada di bagian dari departemen SDM, yang mana seperti yang tadi kakak bilang, dia itu jembatan antara mahasiswa dengan kampus. Nah, alurnya itu bagaimana kak? Apabila ada seorang mahasiswa, dia punya masalah nih, dan dia mau menyelesaikannya, gitu. Maksudnya masalah dengan mungkin dalam bidang akademik, Iya, akademik. kan? Itu bagaimana alurnya kakak dalam menyelesaikan masalah mahasiswa ini, gitu. Misalnya, jadi misalnya itu seorang mahasiswa ya bermasalah, jadi bisa menyampaikan aspirasinya kepada PSDM, anggota PSDM atau koordinatornya langsung juga bisa. Oke. Terus nanti kami dari PSDM yang akan menyampaikan ke ketua BEM, wakil, dan sekretaris, empat pilar. Jadi mereka yang akan menyampaikan untuk petinggi kampus, seperti wakil ketua bidang kemahasiswaan. Bertepatan dengan mahasiswa yang bersangkutan juga bisa bicara langsung juga, jadi tidak menjadi kesalahpahaman ke depannya. Nah, dari wakil ketua atau WK3 ini akan menyampaikan ya ke petinggi kampus, mungkin ke ketua yayasan begitu, sehingga setelah mendapatkan solusi dikembalikan, diturunkan lagi saya sampai ke PSDM yang akan menyampaikan pada mahasiswanya, begini solusinya. Contohnya kayak mahasiswa ini diarahkan untuk lebih giat dalam mengikuti akademik gitu. Misalkan ya masalah di akademik ya. Jadi mungkin apa namanya, alurnya lumayan panjang. Oke. Oh ya, mungkin ada sedikit tambahan. Dari kami kan dari PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi kami juga menaungi unit kemahasiswaan. Kami menaungi juga 2 UKM, yaitu UKM Am2 Art dan UKM Start. Oke. UKM Am2 Art dan Start. Ya. Apa itu kak? Saya jelaskan secara singkat aja ya. UKM Am2 Art itu UKM yang menaungi, bukan menaungi, apa namanya, bergerak di bidang kesenian. Jadi teman-teman yang memiliki bakat untuk kesenian, tari, dan lain-lain bisa masuk ke UKM Am2 Art. Ya. Dan UKM Start ini sendiri yaitu UKM di bagian olahraga. Oke. Jadi teman-teman yang sering olahraga, yang suka olahraga, basket, futsal, voli, dan lain-lain bisa masuk ke UKM ini. Jadi ini adalah 2 UKM yang dinaungi oleh PSDM. Ya, dan dalam UKM ini juga diajarkan untuk berorganisasi juga, bukan cuma kita meningkatkan keringat kebanyakan. Meningkatkan keringat kebanyakan. Lanjut. Sampai mana tadi? Bukan hanya dari Oh, lanjut saya. Dan dari UKM ini juga tidak hanya meningkatkan minat dan bakat saja, jadi kita belajar berorganisasi juga dari UKM yang ada. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Oke, sejauh ini kakak melihat antusias dari mahasiswa sendiri untuk mengikuti 2 UKM ini bagaimana? UKM antusias mahasiswa, dari teman-teman mahasiswa sih kebanyakan ke ini, UKM olahraga. Ya, lebih banyak peminatnya. Dan untuk UKM Start sendiri UKM Tuar sendiri sekarang masih dalam tahap perekrutan. Jadi mungkin dari teman-teman yang lagi nonton yang berminat, ayo teman-teman yang bisa berminat atau mempunyai bakat dalam bidang kesenian bisa join ke UKM Tuar. Keren itu di situ. Terus untuk
UKM Star-nya sendiri itu sudah jalan? Periode kemarin sudah jalan, sudah disahkan juga. Jadi Maksudnya melanjutkan. sudah terbentuk ini sekarang ini. Pengurus. Sudah jalan itunya. Iya, jalan. Programnya. Lagi perekrutan ini. Apa sih yang dilakukan itu dalam UKM itu, Pak? Dalam UKM Antuar atau Start? Keduanya. Dalam UKM Start dulu ya. Kalau UKM Start kan seperti kami kemarin melaksanakan proker Porsenil. Oh ya. Yaitu pekan olahraga, seni dan ilmiah. Jadi di situ juga teman-teman dari UKM Start, UKM Antuar juga membantu dalam pelaksanaan proker ini. Oh, jadi sebagai Kayak, pengisi nah, gitu ya. pengisi. Jadi lomba-lomba. Oke. Terus mereka kan juga dapat memasuki itu masukkan itu dalam programnya mereka juga. Jadi kayak lomba ini olahraga ya kembali ke UKM Start, bidang-bidang olahraga. Apakah lombanya tuh hanya, maksudnya mereka ini berperan di lomba yang diadakan oleh kampus, atau yang ketika ada lomba dari luar kampus mereka juga ikut berkontribusi dalam mengikuti Iya. lomba tersebut? Ya kalau UKM itu lebih ke ini, Dipersiapkan ya? untuk menghadap dari luar kampus. Oke. Karena kita sendiri dalam kampus kan sudah ini ada PSDM yang memiliki prokernya untuk yang dari kampus, jadi mereka lebih prokernya lebih ke ini luar, Oke. Mengikuti lomba-lomba yang diadakan di luar di luar kampus ya, gitu. antar kampus gitu. Oke, ini mungkin yang terakhir, Kak Ramada bisa bagi quotes yang kakak pegang dalam menjalani, mungkin memegang amanah gitu ya sebagai seorang koordinator PSDM secara gitu yang harus tegas dan memiliki dia tanggung jawab yang besar. Oke. Mungkin menurut saya ya tidak terlalu ini juga sih, muluk-muluk. Jadi dilihat dari kedewasaan itu bukan dari usia, tapi dari sikap, tingkah laku dan tindakan dari seorang. Luar Itu biasa. Jadi dewasa itu tidak tergantung oleh usia. Orang yang dewasa sebelum umur. Banyak juga orang yang sudah seharusnya dewasa tapi tingkah kita lakunya masih anak kecil. Iya. Ya. Jadi sebagai seorang PSDM harus memiliki Sikap dan tingkah laku yang baik. Oke, mungkin itu saja sesi sharing kita kali ini tentang organisasi BEM, khususnya Departemen PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Jadi bagi teman-teman nih yang mungkin tertarik atau sesuai dengan motonya gitu ya, maksudnya tegas gitu, yang cocok nih masuk PSDM, silahkan masuk. Dan juga buat teman-teman yang tadi punya bakat di bidang seni atau punya hobi di bidang olahraga, bisa masuk tadi UKM Star sama UKM Antuar. Oke, sekian podcast kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah.